Selamat datang di kawasan Kota Gede, kota yang syarat akan sejarah, seni, dan budaya. Halo Sobat Tombok Kangen, senang bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan mengulas joglo Kota Gede tak lekang ditelan zaman. Kota Gede adalah ibu kota kerajaan Mataram pertama yang berdiri tahun 1504 Masehi di bawah rajanya Panembahan Senopati. Daerah yang dulunya sebuah hutan bernama Alas Mentaok kemudian dibabat. Konsep tatanan kawasan tradisional Jawa di Kota Gede menggunakan 4 elemen atau catur gatra, yaitu keraton adalah singgasana raja. Di sini terletak kedaton raja bernama Watu Gilang. Kemudian alun-alun. Namun alun-alun itu sekarang tidak bisa dijumpai lagi dan sudah beralih fungsi sebagai pemukiman dengan nama Kampung Alun-Alun. Kemudian pasar sekarang masih beroperasi dan Masjid Gede Mataram juga masih megah berdiri sebagai tempat ibadah tua di Jogja. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, pemerintahan dipindah ke Kerto dengan salah satu alasan kepadatan penduduk. Meski ibu kota telah berpindah, namun kawasan Kota Gede tetap berkembang sampai saat ini. Kita dapat melihat peninggalan arsitektur rumah tinggal. Adapun rumah tinggal tradisional di kawasan Kota Gede dibedakan menjadi 2, yaitu rumah Kalang adalah rumah dari saudagar dan rumah tradisional Jawa atau rumah joglo. Rumah joglo merupakan rumah adat Jawa dengan beberapa ruang seperti: pertama adalah pendopo. Pendopo adalah ruang publik. Kemudian ada emper atau yang disebut dengan teras. Kemudian ada sentong. Sentong difungsikan sebagai tempat untuk tidur. Kemudian tempat untuk meletakkan pusaka dan tempat untuk sembahyang. Kemudian ada ruang gandok. Gandok ada kanan dan kiri, dapat digunakan untuk tempat tidur juga ataupun ruang keluarga. Bisa dijadikan sebagai tempat makan juga. Ada lagi ruang ledokan, dapat digunakan untuk ruang kerja. Serta ada pekiwan. Yang dimaksud pekiwan itu ada kamar mandi dan dapur. Pada dasarnya semua rumah joglo dibangun di Kota Gede ini menghadap ke selatan. Filosofi orang Jawa pada masa itu adalah untuk melawan terbit dan tenggelamnya matahari sehingga kondisi rumah tetap silir atau sejuk, serta penghormatan kepada Ratu Pantai Selatan. Rumah-rumah joglo yang banyak dibangun di Kota Gede memiliki ciri atap joglo dengan atap meninggi atau memuncak di bagian tengah yang disebut berunjung. Tingginya atap tergantung dengan status sosial pemiliknya. Semakin tinggi status sosial, atapnya juga semakin tinggi. Ciri khas lagi joglo Kota Gede terletak pada konsul kayu berukir yang disebut bahu danyang. Di Kota Gede itu ciri khasnya wonten bahu danyang nggih. Nah, ini adalah bahu danyang yang merupakan ciri khas joglo Kota Gede. Bahu danyang adalah konsul penyangga tritisan atau cukit atap rumah tradisional. Secara struktur bahu danyang menempel pada tiang terluar atau caga emper dan menyangga beban dari balok tepi atap. Bahu danyang juga berfungsi sebagai penambah estetika dengan adanya ukir-ukiran yang indah. Ciri khas lain adalah apabila kita masuk ke dalam pemukiman joglo warga Kota Gede terdapat tempat duduk permanen yang biasa dibuat di depan gandok yang disebut dengan tadah alas. Fungsi tadah alas ini adalah sebagai ruang publik untuk saling bersilaturahmi. Hal yang menarik yaitu halaman rumah-rumah lama di Kota Gede biasanya dibatasi dengan pagar tembok yang tinggi dengan satu regol utama. Jadi ketika memasuki regol, area rumah joglo baru terlihat. Ini contohnya rumah khas Kota Gede dikelilingi oleh tembok, tapi ketika kita masuk ke dalam, rumah baru terlihat luas.
Karena rumah dipagar tembok tinggi sehingga jalan-jalan di perkampungan diapit oleh pagar-pagar tersebut. Jalan-jalan perkampungan ini sangat sempit, sering sekali disebut dengan jalur labirin. Jalan-jalan ini disebut gang rukunan karena setiap warga yang lewat akan saling menyapa dan berinteraksi yang menyebabkan adanya kerukunan warga. Kita sedang melewati gang-gang sempit ini dengan penuh hati-hati. Inilah yang disebut sebagai jalur labirin. Selain arsitektur bangunan serta peninggalan sejarahnya, satu hal yang menarik dari Kota Gede adalah sebuah gang yang memiliki nama unik. Gang itu bernama Between Two Gates atau Lawang Petuk, yang berarti di antara dua gerbang. Between Two Gates adalah sebuah gang di Kota Gede yang terdiri dari rumah-rumah kuno Jawa. Gang itu menghubungkan dua pintu gerbang yang terdapat di masing-masing ujung gang. Karena ada dua pintu gerbang yang dihubungkan oleh gang, inilah kenapa jalan itu disebut Between Two Gates. Penamaan Between Two Gates diberikan oleh sebuah tim peneliti arsitektur dan nama itu kemudian populer di tengah masyarakat sejak tahun 1986. Di dalam gang ini terdapat beragam rumah-rumah dengan bentuk yang unik dan mayoritas adalah rumah joglo. Jalan gang yang membelah pemukiman warga itu sebenarnya bukan jalan umum. Jalan itu merupakan bagian dari pekarangan milik warga yang dibelah menjadi jalan bersama. Jadi, warga yang tinggal di sana harus merelakan lahan mereka seluas 1,5 meter untuk dijadikan jalan. Bangunan di sisi utara jalan gang ini merupakan rumah utama milik penduduk, sedangkan sisi selatannya merupakan bangunan pendopo yang masih menjadi bagian dari pekarangan rumah milik warga di sisi utara jalan. Jadi, ini contoh rumah joglo Kota Gede yang dimiliki oleh satu pemilik. Dan bagian inti rumah joglo itu adalah ini. Kemudian di depan ada pendopo yang dipisahkan oleh jalan, dan jalan ini sekarang digunakan untuk jalan umum. Kira-kira lebarnya 1,5 meter. Pemukiman penduduk di Between Two Gates berada di wilayah toponim bernama Kampung Alun-Alun. Kalau kita bisa melihat langsung, dulu alun-alunnya itu dari setelah pasar sampai dengan pemukiman penduduk di Between Two Gates ini. Dulu pada masa kerajaan Mataram Islam, tempat ini digunakan sebagai alun-alun kerajaan yang kini telah beralih fungsi menjadi perkampungan penduduk. Di sini terdapat rumah-rumah tradisional yang masih terawat dengan baik dan difungsikan sebagai tempat tinggal warga. Rumah-rumah ini dulunya merupakan komplek perumahan para prajurit keraton. Demikian liputan dari tim Tombo Kangen Channel. Mari kita lestarikan peninggalan nenek moyang kita. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah. Jakarta, rumah kita sederhana, selalu ingin